Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Dosen pembimbing yang saya hormati Ibu Lesi Mariani M.Hum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani rohani dan dikabul segala hajatnya fi hawaiji dunya wal akhirah, baik hajat-hajatnya dunia maupun hajat-hajat keakhiratannya. Teman-teman yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam mencari ilmu-ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya selaku bagian daripada pemakalah dari pelajaran mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di mana saya satu kelompok dengan Ibu Sri Ningsih. Di sini kami akan membahas tentang dinasti-dinasti kecil pasca dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Jadi saya awali dengan satu latar belakang kenapa sih dinasti-dinasti kecil itu muncul di dalam sejarah. Ketika memang saya mempelajari baik di buku Sejarah Peradaban Islam yang saya punya, karya Dr. Badru Yatim kalau tidak salah, kemudian ketika saya membaca makalah pun ya hampir sama. Jadi latar belakang munculnya dinasti-dinasti kecil baik dari Umayyah maupun dari Abbasiyah ya terjadi karena beberapa faktor. Artinya kemunduran dan kemajuan dinasti itu ditentukan oleh beberapa faktor dan tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa sih dinasti-dinasti kecil itu muncul di dalam sejarah? Yang pertama dikatakan di dalam yang pertama saya memohon maaf karena memang lingkungan kami di Kota Bogor wilayah di jam saat ini sampai malam berisik. Mohon maaf apabila memang video ini terdengar suara-suara selain daripada suara Al-Fakir. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ketika saya perhatikan di dalam makalah ini bahwa latar belakang munculnya daripada dinasti-dinasti kecil, terutama setelah dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah, itu yang pertama adalah disebabkan oleh keruntuhan, ya. Jadi keruntuhan daripada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah yang memang sudah kita kenal, mulai daripada keturunan demi keturunan yang memang belum pasti atau belum diyakini akan mampu melanjutkan perjuangan daripada orang-orang yang terdahulu, yaitu orang tuanya. Maka di saat itulah latar belakang kenapa dinasti-dinasti kecil itu hadir di hadapan kita melalui kertas-kertas sejarah. Disinilah dapat kita simpulkan bahwa bagaimana supaya suatu pemerintahan atau dinasti ya karena di dalam KBBI kan dinasti itu pemerintahan yang melanjutkan daripada keluarganya. Pentingnya untuk bersatu. Terkadang memang di dalam masalah urusan-urusan kepemimpinan ya ini sudah hukum alam bagi saya, sudah hukum yang pasti bahwa memang secara cara pandang dunianya itu ya ketika orang tua mempunyai suatu jabatan, suatu pangkat, maka disitulah menjadi keagulannya. Keagulan itu ya keistimewaan bagi seorang anak dan turunannya, sehingga di saat itu ketika memang orang tuanya sudah tiada, maka di saat itulah berebut tahta, harta, jabatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya perhatikan dan saya pahami di dalam makalah yang saya buat bersama Ibu Ayu Ningsih ini, bahwasanya Bu Sri Ningsih ini, mohon maaf,
adanya faktor siyasah politik. Jadi dikatakan di dalam makalah ini bahwa dinasti Abbasiyah itu terlalu fokus kepada persoalan-persoalan peradaban dan kebudayaan dibanding daripada persoalan politik, sehingga menyebabkan daripada sedikit demi sedikit terdapat kelompok-kelompok kecil yang memang mempunyai niat untuk memisahkan diri. Nah, ketika berbicara tentang politik, memang politik ini secara tidak langsung ajaran dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya saja memang bahasanya tidak langsung keluar dari lisan Kangjeng Nabi dengan ucapan as-siyasah. Tetapi kita bisa lihat bahwa as-siyasah atau politik ini muncul justru di zaman yang kita sedang bahas, di zaman di dalam buku yang saya punya, bahwa siyasah Islam itu muncul bahasanya mulai daripada sejak Daulah Umayyah, kemudian dilanjutkan Daulah Abbasiyah hingga Daulah Utsmaniyah dan lain sebagainya. Ya, di dalam buku ini dijelaskan seperti itu, bahwa siyasah itu yang memang ajaran Islam, hanya saja memang bahasa dari Kangjeng Nabi itu kan masalah urusan dunia masih ya terserah kalian, karena kalian yang lebih tahu. Artinya apa? Artinya siyasah itu tidak bisa ditentukan secara mutlak oleh Kangjeng Nabi, karena memang siyasah itu as-siyasah mutaghayyirah mungkin bahasanya ya. Siyasah itu berubah-ubah. Artinya tidak bisa disakralkan seperti misalkan sholat, waktunya sudah ditentukan, rakaatnya sudah ditentukan, bacaannya sudah ditentukan. Walakin as-siyasah, ya, akan tetapi as-siyasah mutaghayyirah, itu berubah-ubah. Sehingga dikatakan di dalam buku ini bahwa siyasah itu ditentukan oleh ulama-ulama yang memang berijtihad di dalamnya mengenai hal tersebut. Sehingga dapat kita temukan bahwa ada beberapa ulama yang memang mengarang kitab tentang as-siyasah. Contoh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah. Saya pernah baca bukunya Al-Ahkam Sultaniyah. Di situ berbicara tentang syarat-syarat menjadi pemimpin, syarat orang yang memilih pemimpin, dan sanksi-sanksi yang memang diberikan ketika pemimpin itu melanggar. Kemudian ada Ibnu Taimiyah mengarang kitab Siyasatul Islamiyah, menjelaskan tentang definisi siyasah dan lain sebagainya. Intinya, siyasah itu adalah suatu kepentingan ketika kita hidup di atas permukaan bumi ini. Jadi sungguh sangat disesalkan dan disayangkan ketika memang ada orang-orang yang mengatakan anti politik, ya, karena memang tidak ada orang yang hidup di alam dunia ini terbebas dari politik. Kenapa saya bisa katakan demikian? Di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa as-siyasah itu definisinya ya, satu, bisa perundang-undangan, al-qanun, bisa perundang-undangan, kemudian bisa al-khair, perbaikan, ya kan, atau al-ihsan, perbaikan, dan as-siyasah juga bisa didefinisikan al-aman, yaitu keamanan. Artinya apa? Ya, bohonglah ketika orang-orang mengatakan, apalagi mengaku warga negara Indonesia dan dia mengaku anti berpolitik, itu saya katakan fahuwa minal kadzibin, dia di antara orang-orang yang bohong. Saya tidak akan panjang lebar membahas tentang siyasah. Kemudian di saat itulah ketika memang siyasah oleh Bani Abbasiyah terlupakan karena fokus terhadap peradaban dan kebudayaan, di situ terdapat pemberontakan kecil, sehingga saya singkat saja, timbullah dinasti-dinasti kecil. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah dinasti Idrisiyah di Maroko. Nah, dinasti Idrisiyah ini itu ada pada 788 Masehi sampai dengan 98 Masehi. Nah, kenapa dinasti Idrisiyah ini muncul? Karena memang
faktor kekecewaan. Jadi Bani Abbasiyah itu mempunyai janji kepada mereka bahwa kalau kalian bisa mengalahkan Bani Umayyah, merontohkan Bani Umayyah, maka engkau akan atau kalian akan mendapatkan bagian daripada pemerintahan. Nah, akan tapi janji daripada dinasti Abbasiyah itu tidak kunjung dilaksanakan dan tidak tercapai, sehingga di saat itulah timbul satu psikolog atau perasaan jiwa yang memang kecewa dikarenakan memang ingkar janjinya Bani Abbasiyah untuk memberikan memberikan haknya mereka, karena mereka sudah mampu memberikan atau melaksanakan kewajibannya untuk membantu meruntuhkan Bani Umayyah. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang memimpin daripada dinasti Idrisiyah ini? Dinasti Idrisiyah, bahwa di dalam sejarah itu dikatakan oleh pakar sejarah bahwa dinasti ini timbul karena kekecewaan yang tadi saya sudah bahas dan dipimpin oleh kelompok-kelompok yang memang berasal dari Bani Abbasiyah juga, yang hanya saja tadi terdapat kekecewaan sehingga memisahkan diri. Nah, jadi sungguh sangat penting kita untuk melaksanakan janji. Nah, ini kan ajaran Kangjeng Nabi ya, bahwa kita dilarang untuk ingkar janji, karena ketika kita ingkar janji bukan hanya saja membuat kekecewaan, tetapi membuat orang-orang tidak percaya lagi kepada kita. Nah, jadi Idrisiyah ini diambil daripada seorang nama bernama Idris ya, karena memang kisahnya itu ya memang panjang. Jadi ada beberapa orang yang memang terdiri dari keluarga Alawiyun, yaitu Idris bin Abdillah dan saudaranya Yahya ibnul Abdillah yang melarikan diri ke daerah Maroko. Dan di saat itulah ketika sampai si Idris itu mendirikan dinasti yang bernama Idrisiyah. Kalau kita berbicara tentang masalah Idrisiyah itu ya benar diambil dari kata Idris ya, kemudian ditambah ya dan tak marbutoh ya, itu langsung masuk ke pembelajaran bahasa Arab. Di dalam pelajaran tasrif itu babnya ya. Contoh seperti Islam menjadi Islamiyah. Nah, seperti itu. Bab tentang masdar. Jadi ada masdar taukid ya, ada masdar marroh, ada masdar hay'ah, ada masdar mimi dan lain sebagainya. Nah, sekarang timbul pertanyaan ketiga, kemajuan apa yang dicapai? Yang saya baca hanya satu kemajuannya di tingkat pendidikan, sehingga dia bisa membuat universitas yang bernama Qarawiyun. Nah, di saat itulah pendidikan mulai meningkat, dan hingga akhirnya yang tadi di mukadimah saya jelaskan, kemunduran dan kehancuran suatu dinasti itu disebabkan memang keturunan yang tidak mampu menjalankan pemerintahan yang dijalankannya. Kedua, ada dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah merupakan dinasti yang pusat pemerintahannya berada di Tunisia. Ya. Jadi dinasti Idrisiyah ini adalah dinasti yang beraliran Syiah ya, dikatakan di dalam ini makalah bahwa dinasti Idrisiyah itu beraliran daripada aliran Syiah ya, dinasti Aghlabiyah, mohon maaf ya. Sekarang timbul lagi pertanyaan, dipimpin oleh siapa dinasti Aghlabiyah? Dinasti Aghlabiyah ini dipimpin oleh seorang bernama Ibrahim Al-Aghlab, sehingga dikatakan Al-Aghlabiyah. Nah, apa asbabun nuzulnya dinasti Aghlabiyah ini hadir di hadapan kita? Karena memang kalau tadi kan Idrisiyah karena merasa kekecewaan, kalau Aghlabiyah ini karena memang ada satu bala tentara di pemerintahan Abbasiyah
kemudian si pemerintahan Abbasiyah ini memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa, kita anggap 100%, ya kan? Kemudian dinasti Abbasiyah itu ketika dipimpin oleh Harun ar-Rasyid mengirimkan si tentara itu, yang salah satu antara tentaranya itu adalah bernama Ibrahim al-Aghlab, ya. Nah, kemudian dikirimlah untuk menumpas kelompok Khawarij, ya. Nah, kelompok Khawarij, saya apa bahasanya ya? Saya ambil kembali argumentasi saya bahwa Aghlabiyah ini adalah kelompok Syiah dan Khawarij, itu tidak benar. Jadi saya salah nangkap. Jadi Aghlabiyah itu justru yang menghabiskan atau menghancurkan dua kelompok besar tersebut yang dipimpin oleh Ibrahim al-Aghlab. Nah, dalam perjalanannya Ibrahim itu semakin baiklah di hadapan khalifah-khalifah Bani Abbasiyah, sehingga akhirnya dapat disimpulkan si Ibrahim al-Aghlabiyah atau si Ibrahim al-Aghlab membuat dinasti baru dan diizinkan oleh khalifah Abbasiyah. Nah, apa sih kemajuan yang berada di dinasti Aghlab ini? Sangat banyak. Yang pertama saya bacakan, yang pertama adalah militernya, ya, sehingga dikenal dengan militer kelautannya yang amat luar biasa. Yang kedua jihadnya, yang ketiga kebudayaannya, ketiga ilmu pengetahuannya, dan yang kelima, yang terakhir ada ekonominya. Sehingga dikatakan mereka fokus bagaimana caranya membuat pesawahan-pesawahan itu subur sehingga bisa memakmurkan masyarakatnya. Ketika berbicara tentang kemajuan di dalam ilmu pengetahuan, karena ada satu kota bernama Qairawan, ya, yang dikhususkan untuk tempat pembelajaran. Nah, kemunduran dan kehancuran biasa ya di dalam sejarah itu pasti, selain pemberontakan yang paling intinya itu karena memang tidak mampunya keturunannya melanjutkan ke pemerintah atau roda pemerintahan daripada yang dipimpin oleh orang tuanya. Nah, kemudian yang ketiga ada dinasti Tuluniyah, ya. Dinasti Tuluniyah ini dibangun pada tahun 254 Hijriah oleh Ibnu Tulun, ya, yang diangkat sebagai gubernur Mesir. Selanjutnya Ibnu Tulun melepaskan dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Samalah. Jadi tadinya membuat dinasti-dinasti kecil yang hingga akhirnya bisa disahkan untuk menjadi dinasti. Apa yang menjadi kelebihan di dalam dinasti ini? Yang pertama adalah mendirikan bangunan-bangunan megah seperti rumah sakit, ya kan, Masjid Ibnu Tulun, dan istana khalifah yang begitu megah. Kemudian yang kedua memperbaiki nilometer, alat pengukur air. Yang ketiga berhasil membawa Mesir pada kemajuan sehingga Mesir menjadi pusat kebudayaan Islam. Kemunduran dan kehancuran sama, yaitu karena memang tidak mampunya keturunannya melanjutkan roda pemerintahannya. Terakhir yang saya ingin bahas adalah dinasti Iqsidiyah. Dinasti Iqsidiyah ini karena ada salah seorang militer Turki yang mengabdi lama kepada Bani Abbasiyah bernama bukan bernama Al-Iqsid, ya, bernama Muhammad, tapi karena dia mampu memberontak atau menghabiskan dinasti Fatimiyah, dia diberikan gelar Iqsid dan kemudian dia membangun dinasti yang disebut dengan Iqsidiyah. Adapun kemajuan dan kelebihannya yang saya baca di sini yaitu di bidang militer, ya, di bidang militer yang bisa ditampakkan di dinasti Iqsidiyah ini. Adapun kemunduran dan kehancurannya seperti biasa, yaitu tidak mampunya keluarga untuk melanjutkan roda pemerintahan orang tuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.